Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 13 sampai dengan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup akan mulai berpikir bahwa tidak ada lagi harapan baginya. Yang akan dirasakannya hanyalah menunggu kematian yang tidak lama lagi, atau bagi hukuman seumur hidup hanya menghabiskan hari-harinya di dalam penjara tanpa melihat dunia luar. Harapan untuk berkumpul dengan keluarga kembali rasanya tidak mungkin. Harapan untuk hidup normal dan memulai sesuatu yang baru pun sudah tidak ada gunanya lagi. Semuanya hanya tinggal sebatas tembok penjara. Tidak ada gunanya bermimpi, sebab tidak akan pernah menjadi kenyataan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan seperti itu merupakan harga yang harus dibayar atas sebuah kejahatan yang pernah mereka lakukan. Bagaimana dengan kita? Seringkali tanpa kita sadari, banyak di antara kita yang hidup di luar tembok penjara. Kita bebas secara fisik, namun terpenjara dalam hati dan pikiran kita. Ada tembok kegagalan yang terus mengurung kita. Ada tembok sakit hati yang menghalangi kita untuk menikmati indahnya hidup dalam damai sejahtera. Ada tembok masa lalu yang buruk yang terus mengintimidasi kita untuk tidak melakukan apa-apa dalam hidup ini. Ada tembok kepedihan dan penderitaan yang tidak mengizinkan kita untuk mencoba mengambil kesempatan baru dan melakukan sesuatu bagi masa depan kita. Jangan biarkan penjara-penjara itu mengurung kita. Kita bisa keluar dari sana, sebab sekalipun tembok itu tinggi, tetapi ada pintu di sana. Kita telah memegang kunci pintu itu. Bukalah pintu itu dengan berkata, "Aku mau mengampuni. Aku mau melupakan apa yang di belakangku. Aku mau berharap pada Tuhan, sebab masa depanku indah dan ada di tangannya. Aku mau mencoba memulai sesuatu yang baru, dan aku mau keluar dari penjara ini." Hanya kita yang bisa melakukannya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memang bukan orang yang sempurna. Kita merasakan sakit ketika ada orang yang menyakiti kita. Kita merasakan takut ketika masalah yang kita hadapi belum juga selesai. Kita merasakan khawatir dan hampir hilang harapan ketika kita mengalami kegagalan. Kita merasakan minder dan takut ketika kita ingat kembali masa lalu kita yang buruk. Dengan diri kita yang seperti ini, siapa yang mau menerima kita? Jika yang menilai kita itu adalah manusia, maka mustahil ada orang yang mau menerima kita. Tapi lihatlah Allah. Dia sanggup mengubah Rasul Paulus, si manusia yang paling kejam, keras dan penganiaya itu, menjadi orang yang penuh kasih, penuh cinta Tuhan, dan hidup untuk Injil Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika Rasul Paulus saja sanggup Allah ubahkan, apalagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagaimana caranya? Lupakan semua yang ada di belakang kita, kegagalan kita,
dan masa lalu kita yang kelam. Ampunilah orang-orang yang sudah menyakiti kita, arahkan diri kita, dan berlarilah kepada tujuan yang ada di hadapan kita. Maka Allah akan mengubah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada di setiap musim hidupku. Bantulah aku agar hidupku senantiasa ada di tangan-Mu, sehingga aku bisa melepaskan dari hal-hal negatif dan mengubahnya menjadi positif. Aku percaya setiap masalah yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ada rencana-Mu yang indah untuk mengubah aku menjadi pribadi yang luar biasa di mata-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.